Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Batal Rahman, dosen STKIP PGRI Situbondo. Pada semester ini diberi tanggung jawab untuk mata kuliah perkembangan peserta didik bagi seluruh mahasiswa semester 4. Mudah-mudahan persiapan penggunaan ini bisa berjalan tuntas sampai akhir semester. Untuk mata kuliah pengembangan sendiri ini saya mengampu untuk 2 SKS dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan. Insya Allah beberapa kurang lebih 15 kali pertemuan yang terbagi dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah. Yang pertama itu diharapkan mahasiswa menguasai konsep hakikat perkembangan. Kemudian CPFK yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep periode dan tugas perkembangan. Untuk pertemuan selanjutnya atau CPFK yang ketiga, yaitu mahasiswa hendaknya menguasai konsep faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di setiap perkembangan anak itu mesti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah di lingkungannya. Kemudian CPFK yang keempat atau pertemuan berikutnya, yaitu di mahasiswa hendaknya menguasai teori karakteristik perkembangan anak usia dini. Kita tahu anak usia dini itu adalah anak-anak yang sangat belia. Ketika salah kita cara mengajarnya, cara membimbingnya sangat berdampak secara psikologis. Karena memang anak-anak yang itu butuh kesabaran. Kemudian CPFK yang kelima, yaitu menguasai teori karakteristik dan perbedaan individu masing-masing peserta didik. Kemudian CPFK yang ke-6, menguasai teori karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Dan CPFK yang ke-7, menguasai teori pertumbuhan dan perkembangan para remaja. Kemudian selanjutnya pada CPFK yang ke-8 atau pertemuan yang ke-8, seluruh mahasiswa diharapkan dapat menguasai teori perkembangan remaja. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan yang ke-9, mahasiswa hendaknya dapat menguasai teori pertumbuhan fisik. Kemudian pertemuan yang ke-10, yaitu mahasiswa dan yang bisa menguasai teori perkembangan intelek, sosial, dan bahasa. Selanjutnya pertemuan yang ke-11 itu dalam kontrak ini, yaitu mahasiswa hendaknya dapat menguasai teori perkembangan yang efektif. Kemudian yang ke-12, para mahasiswa diharapkan menguasai teori karakteristik dan perkembangan masa dewasa. Kita tahu umur masa dewasa itu adalah mungkin ya beda-beda kecil dengan usia remaja. Dewasa itu tentu sudah menginjak pada usia-usia kuliah. Kemudian pertemuan yang ke-13 adalah mahasiswa diharapkan memahami tugas perkembangan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi lebih bersifat privasi, yaitu pendidikan pribadi, pendidikan dan karir kehidupan tentang berkeluarga. Kemudian pertemuan yang ke-14, memahami penyesuaian diri remaja. Yang terakhir, pertemuan yang ke-15 atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-11, peranan guru dalam memfasilitasi pengembangan peserta didik. Itu beberapa materi
atau capaian pembelajaran mulai dari pertama yang terakhir yang kita nanti akan sampaikan pada semester ini. Mudah-mudahan ada pertemuan yang berikut ini semua teori-teori sudah tersampaikan dengan bagus dan baik. Kemudian kalian juga sudah ada mahasiswa rasa menguasai. Bu Desci tentu sudah menyampaikan dari JPMK 1 sampai yang terakhir dan sehingga kalian bisa ujian akhir semester. Nah, yang akan saya singgung ini sampaikan materi ini. Yang akan disinggung itu JPMK 5 yaitu tentang menguasai teori karakteristik dan perkembangan individu. Sehingga nanti saya akan berikan soal ya. Karena sudah sampai ke 5 ya. Dan materi ini adalah JPMK 6 yaitu teori karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Jadi masuk seperti kalian kalau menjadi guru langsung kepada usia sekolah. Kalau usia dini, usia individu itu masing-masing karakter individu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti perkuliahan sampai akhir dan tentunya harapannya bisa sampai lulus ya di semester 8 dan dapat mengikuti wisuda dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa perkuliahan ini akan kita mulai dengan menyinggung beberapa materi yang sudah tersampaikan lebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang sebelumnya atau JPMK 5 itu sudah tersampaikan karakteristik perkembangan karakteristik perbedaan, bukan perkembangan ya, perbedaan individu. Jadi kan masing-masing siswa atau anak itu setiap perkembangan individu pada usia dini itu pasti karakternya beda-beda dan pasti memiliki karakter. Bisa ingat kira-kira materi sebelumnya? Kita ingat ya? Ya. Salah satu ciri khas pada anak usia dini itu memiliki sifat ego sentris. Mungkin ada yang bisa bantu. Ya. Seperti contoh itu anak melihat dan memahami dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri, Pak. Jadi biasanya egosentris itu namanya ego. Ego itu kan tak memikirkan orang lain. Jadi terpusat kepentingannya hanya pada diri sendiri. Ya. Kalau misalnya masih memikirkan lain itu tidak termasuk egosentris. Dan itu biasanya terjadi pada anak-anak. Makanya kalau anak-anak usia dini itu kan sulit diberitahu kan. Ketika misalnya butuh mobil-mobilan, mobil-mobilnya diambil, itu kan pasti ngelabrak kan. Itu pasti mereka itu tidak mau diganggu. Nah, tidak mau diganggu itu namanya ego. Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak mau memikirkan temannya. Bahkan kadang-kadang meminjamkan saja itu mereka tidak mau. Ya di rumah lah contohnya, misalnya kalian punya adik masih kecil misalnya, coba ganggu mereka, pasti langsung akan menangis. Nah itu contoh bahwa mereka itu memiliki sifat ego sentris. Ada yang bisa lebih menguatkan lagi? Siapa? Memiliki rasa ingin tahu dan berusaha ekspor deh. Apa ekspor? Mengungkapkan. Ya, memang memiliki rasa ingin tahu, ingin mengejar. Makanya kalau ada anak itu pasti rewel, celometan. Tanya. Nah, beda dengan kalau misalnya sudah dewasa. Karena dia bisa menempatkan antara
mana dia posisinya saat memerlukan bertanya kepada kawannya, mana yang saatnya tidak bertanya. Sehingga hal-hal seperti itu yang membedakan anak orang dewasa, orang dewasa dengan remaja, siswa sekolah yang sudah tingkat agak lebih tinggi dengan anak-anak pada usia dini. Ya, jadi karenanya kalau menyelesaikan anak seperti itu perlu kesabaran, ya. Tidak sama dengan misalnya menyelesaikan dengan anak yang sudah mengerti tentang bahasa, mengerti tentang apa sedikit sudah tertanya, itu beda cara penyelesaiannya. Mereka mesti dilulu, disayang dan sebagainya supaya mereka itu mau apa yang dia kehendaki. Eksplor itu menunjukkan bahwa dia atraktif, ingin rasa, ingin mengungkapkan. Hingga kalau dia tidak tidak tahu, mesti dia bertanya terus. Bahkan kadang-kadang itu gini. Coba anak-anak itu kalau melihat mungkin ibumu ataupun tetanggamu yang punya anak kecil, kadang-kadang ibunya sudah tidur, anaknya masih ngoceh, bertanya terus. Karena berapa? Ya itu tadi, tak punya rasa ingin tahu terus. Ya. Kemudian biasanya anak pada usia dini itu memiliki sifat atau masa golden age, atau disebut usia keemasan. Apa maksudnya? Coba. Memiliki rasa ingin tahu? Ya. Jadi memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat itu maksudnya pada usia-usia tertentu. Dia mendorong maksudnya, jadi semangatnya tinggi dan biasanya memorinya kuat. Ya, pada usia-usia anak itu. Makanya jangan sampai dirusak psikisnya ketika anak itu sedang bertanya, ataupun jangan dipotong-potong, biarkan mereka menjawab, mereka begitu. Dan yang sudah paham itu harus menyadari bahwa memang butuh ketelatenan, kesabaran kepada ketika anak. Kira-kira apa lagi? Mungkin ada yang lebih tahu, lebih luas dari itu? Usia emas itu usia berapa kira-kira? Ya usia dini itu. Mereka semua memorinya masih kuat. Ya, Pak. Ya. Memiliki rasa ingin tahu dan berusaha eksploratif, Pak. Explore. Jadi maksudnya mengungkapkan keinginannya, ya. Mengungkapkan keinginannya. Sebenarnya mengungkapkan rasa keinginannya itu maksudnya itu mereka terus mengejar apa yang dia belum tahu. Dan biasanya anak itu ketika tahu sudah akan mempraktekkan. Saya kira itu materi-materi yang lalu. Kemudian kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu capaian pembelajaran yang ke pertemuan yang ke-6 ini. Topiknya adalah teori karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Kita tahu anak usia sekolah itu usianya 7-12 tahun, ya kan? Bahkan barusan ini ada ketentuan yang baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membolehkan anak belum 7 tahun itu sudah boleh masuk di sekolah dasar. Barusan ini ketentuan tahun pelajaran 2026 ini sampai 2000 selanjutnya ini untuk sementara diizinkan. Mengapa? Mungkin karena banyak aspirasi masyarakat. Ternyata usia-usia 6 tahun itu anak-anak sudah tingkat kecerdasannya sudah mulai, bahkan bisa membaca, bisa menulis dan sebagainya, sudah hafal huruf-huruf. Nah, kalau mereka tidak disalurkan, tidak menemukan tempat, tentu mereka sia-sia. Tetapi yang sebenarnya usia yang pantas pada usia fase anak sekolah itu yaitu 7-12 tahun. Ya. Kalau 7 itu berarti di sekolah tingkat dasar masuk pertama kali.
kurang dari itu juga boleh. Kemudian 12 itu biasanya di tingkat SMP, kurang dari itu juga boleh. Dan selanjutnya sampai usia 15 tahun, kurang dari itu di tingkat STA juga boleh. Nah, usia 7 tahun itu yang tadi kita nyinggung apa? Golden age ya, usia keemasan ya. Jadi masa transisi keemasan, jadi mereka pindah dari masa keemasan ke transisi keemasan itu usianya pada rentang 7-12 tahun. Nah, di antara 7 ke bawah itu disebut usia dini, atau orang menyebutkan dini usia. Nah, sekolahnya ada 2, yaitu ada 2 tempat kalau misalnya mereka harus sekolah, yaitu playgroup atau sebelum TK ya, belum TK, makanya dikenal dengan KB, kelompok bermain. Jadi mereka tidak dibebani apa-apa, hanya bermain begitu aja, dan usianya biasanya rentangnya antara 2 sampai 5 tahun atau sampai 4 tahun usianya rentangnya itu. Kemudian selanjutnya adalah usia taman kanak-kanak yang mereka sudah menyelenggarakan pendidikan formal, yaitu usia antara 5 sampai 7 tahun itu. Nah, makanya di rentang itu sebelum 7 tahun itu seandainya mereka sudah tingkat kecerdasannya sudah mahir, itu sudah bisa masuk ke sekolah tingkat dasar. Bahkan ketika anak, kadang-kadang ada orang tua itu misalnya mau menitipkan anaknya meskipun tidak apa. Kenapa? Karena kakaknya sudah sekolah misalnya, dititipkan diajak. Lama-lama mereka sebenarnya meskipun tidak sekolah TK, tidak playgroup, tidak kelompok bermain, mereka kerasan di situ, akhirnya menjadi siswa di situ. Ini contoh begitu. Kemudian kalau sudah 12 tahun ke atas itu, di rentang itu sudah mulai masuk masa remaja. Di usia mana? Setelah 12 tahun itu. 12 tahun itu ketika usia 15 tahun itu berarti sudah di tingkat SLTA. Itulah yang dikatakan dengan usia remaja. Nah, kalau kita lihat perkembangan anak dari sisi ekosistemnya, dari fisiknya, mereka itu dampak dari implikasi pendidikan itu tentu akan beberapa faktor yang akan mempengaruhi ya. Kalau kita lihat dari 6 pilar ini yang saling berinteraksi membentuk ekosistem seutuhnya bagi anak itu, mulai dari fisik, motorik dan sebagainya, kemudian kognitif, kemudian bahasa ya, termasuk emosionalnya, kemudian kapasitas kognitifnya, tingkat kemampuan berpikirnya ya, tingkat berpengetahuan, menampung pengetahuan sejauh mana. Makanya kan kalau di tingkat sekolah itu kan ada klasifikasi, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya sampai di jenjang SMP. Makanya SMP sekarang itu disebut kelas 7 karena itu berkelanjut kan sebenarnya kan, kelas 7, kelas 8, kelas 9, selanjutnya kelas 10, 11, 12 dan seterusnya itu. Hanya di perguruan tinggi tidak disebut kelas berapa gitu ya. Ya tidak disebut kelas 13 kan. Jadi di perguruan tinggi itu. Jadi mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3 dan 4 kan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari fisik, maka dari sisi percepatan pertumbuhan anak itu puncak percepatan usia 9-10 tahun. Ini ada pada rentang di mana ini kecepatan berpikirnya di tingkat sekolah ini. Kalau ini dibagi 2 ini, anak perempuan itu ini biasanya 9-10 tahun tingkat percepatan pertumbuhannya. Ya dari semua aspek, kognitif, motorik, kemudian fisiknya, kemudian hal-hal lain itu ya, hal-hal lain. Apa yang dimaksud hal lain itu kan, perempuan itu kan berbeda dengan laki-laki. Kemudian puncak pertumbuhan untuk usia laki-laki itu 11-12 tahun, hingga beda ya. Beda, lebih cepat perempuan
tingkat apa ya, tingkat dewasanya ya, tingkat perbedaannya itu lebih cepat perempuan. Kemudian dari sisi cara berpikir itu, maka sebenarnya tidak ada perbedaan. Mereka mulai punya cara bagaimana merencanakannya, perencanaan itu dilakukan, kemudian mereka bagaimana menyusun strategi pada anak sekolah itu. Jadi tidak hanya orang-orang dewasa saja cara berpikirnya itu membuat bagaimana mereka cita-citanya tercapai. Itu kan ada strategi-strategi ketika pada masa belajar itu dilakukan ya. Kemudian biasanya kalau sudah usia sekolah sudah mulai berani berkelompok, membentuk kelompok yang mereka mungkin tingkat berpikirnya seirama, itu bisa membuat kelompok-kelompok dan itu. Makanya kalau di kelas itu sudah mulai diajar ada ketua kelas, ada kelompok kebersihan dan sebagainya, itu di situ itu di tingkat sekolah dasar seperti itu. Kemudian pemahaman berpikir logis dan dalam memecahkan masalah. Jadi sudah mereka cukup matang ketika membedakan mana yang harus dipilah itu hal yang baik dan mana yang terbaik. Mereka sudah mulai menggunakan pikirannya, tidak menggunakan ototnya, okolnya kalau dalam bahasa itu. Terus pengambilan keputusannya tentu ada sebuah konsekuensi yang mereka harus lakukan. Nah, kalau dilihat dari spektrum gerak, motorik kasar, nah, ini kan menggunakan otot ini kan, nah, ini digambarkan bahwa anak lari gitu ya, itu sudah motorik kasar, jadi olahraga dan sebagainya itu, berlari, melompat, memanjat, menangkap bola itu sudah motorik kasar yang mereka. Jadi di tingkat berpikirnya itu motorik kasar yang dia gunakan. Kemudian kalau yang halus misalnya yaitu menggunakan otot kecil, ya, menggambar dan sebagainya, menulis, menggunting, mempraktekkan, mewarnai, itu adalah otot kecil. Dan itu dipengaruhi dengan cara mereka berpikir ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi kesehatan, pada usia dini ini biasanya yang terjadi itu ya pilek, batuk, sakit perut, itu pada usia anak-anak. Ya, bahkan juga dewasa ada juga, tapi tidak kebanyakan itu terjadi. Ya. Sedangkan pada usia sekolah sudah sedikit mulai agak lebih serius. Yaitu mengapa? Karena dihadapkan kepada gaya hidup yang mereka lakukan di masing-masing itu. Karena kadang-kadang sakitnya itu bervariasi, gitu. Bahkan kalau kita lihat di YouTube itu anak usia sekolah itu sudah mulai berani merokok sehingga paru-parunya terserang dan sebagainya, atau memakan barang-barang tertentu yang sebenarnya mengganggu dari sisi kesehatan. Ya. Lalu bagaimana dampaknya? Ancaman utamanya yaitu cedera kecelakaan itu. Kemudian kognitif yaitu era operasional kognitif di antara usia 17 tahun, yaitu di fase yang pertama yaitu fase ini negosiasi ya, bukan negasi, itu negosiasi. Kemudian yang negosiasi itu kemampuan berkomunikasi dengan kawan sebayanya untuk mengambil tindakan tertentu. Jadi dia punya kemampuan di tingkat berpikirnya seperti itu. Kemudian hubungan timbal balik ya sama, saya kira yang saling mempengaruhi. Misalnya saya butuh pinjam pulpen, nah kadang-kadang si temannya butuh pinjam sesuatu yang lain yang mereka butuhkan. Itu namanya hubungan timbal balik antar sesamanya. Kemudian identitas, kesadaran bahwa karakter dasar ini subjek tetap sama meskipun penampilannya berubah. Ya. Kemudian kognitif ekspansi,
kapasitas mental. Ya. Jadi ekspansi itu adalah mulai bagaimana menyebarkan cara berpikir di tingkat mereka, di tingkat anak-anak, tingkat anak sekolah itu tadi, yaitu metamori, yaitu memahami cara kerja memori sendiri, misalnya mengerjakan diberi tugas PR, bagaimana dia cara mengerjakannya dan sebagainya, itu sudah mereka memetakan di memorinya, di cara berpikirnya memetakan sendiri bagaimana cara mereka mengerjakannya. Kemudian meta mnemonik, yaitu mampu menggunakan strategi daya untuk mengingat informasi. Misalnya pelajaran sudah tersampaikan, lalu dia punya tugas. Nah, dia menghubungkan dengan tugas yang dia kerjakan dengan materi yang pernah disampaikan. Menghubungkan sehingga mereka bisa membuat strategi bagaimana menyelesaikan tugas itu. Kemudian mengkritisi, berpikir kritis, kreativitas. Pemikiran kreativitas, dia tidak bertumpu kepada teori ataupun materi yang disampaikan oleh seorang guru, tetapi mereka juga mengembangkan sendiri dengan jawaban-jawaban yang logis yang bisa dilakukan atas tugas yang diberikan oleh seorang guru. Ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan untuk selanjutnya nanti kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya pada minggu depan. Mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.